Sekarang kita menuju ke jalur 4. Kereta api Tegalbari disiapkan di jalur 4 karena rangkaian panjang ya, menggunakan idul rangkaian kereta api Gumarang. Lumayan jauh juga ya. Jadi kalau kalian naik kereta di Pasar Senen, terus keretanya itu di jalur 4, harus perlu effort juga dan memperhatikan pola waktu ya. Kita sekarang menuju jalur 4 terlebih dahulu. Ada bunyi KRL arasi, wow. KRL baru ya. Ya, kita langsung saja ke sini. Tegalbari disiapkan jalur 4. Ada 2 boarding, face recognition dan juga identitas manual. Kita pakai face recognition ya. Masuk. Face recognition. Sudah bisa. Jadi rangkaian panjang ya. Jajaran depan itu lokomotif, lalu eksekutif 1, 2, 3, 4, 5, lalu ada kereta restorasi atau kereta yang bisa berfungsi sebagai pembangkit juga. Di belakang ada kereta bisnis 1 sampai dengan bisnis 9. Jadi rangkaiannya panjang banget ya teman-teman. Kita telusuri ke belakang dulu. Aku Fahri Amarullah. Dalam video hari ini merupakan hari Rabu tanggal berapa ya sebentar, tanggal 18 bulan Juni 2025. Pada hari ini aku berkesempatan untuk naik kereta api yang dimana dulu itu berangkatnya itu dari stasiun Gambir, sekarang berpindah dari stasiun Pasar Senen dan kelasnya juga berbeda jauh ya, yaitu kereta api Tegal Bahari yang memiliki relasi dari stasiun Jakarta Pasar Senen menuju stasiun Tegal. Dan rangkaian Tegalbari ini, sistem rangkaiannya itu bukan paten fix milik dia ya, karena menggunakan idul rangkaian kereta api Gumarang. Jadi untuk stand formasinya yang di paling depan itu adalah lokomotif, lalu ada kereta pembangkit eksekutif 1, 2, 3, 4, 5, lalu di belakang ada kereta makan, lalu dilanjut dengan bisnis 1, 2, 3, 4, 5 sampai dengan bisnis 9 ya. Jadi total rangkaian ini membawa kurang lebih sekitar 16 sampai 17 rangkaian kereta api ya. Memang panjang banget ya rangkaian kereta api Gumarang ini. Memang dijuluki sebagai rangkaian dengan kereta api dengan stand formasi terpanjang di jalur utara ya. Jadi Tegalbari ini juga mengikutinya. Untuk kereta api Tegalbari ini aku beli di aplikasi Akses by KAI. Aku membeli dari Pasar Senen menuju Tegal. Aku duduk di bisnis 5, nomor seat 15AB, yang dimana kalau nomor 15AB itu mendapatkan double seat ya, jadi kita lebih untung. Diberangkatkan dari stasiun Jakarta Pasar Senen pada pukul 10.40 dan perkiraan nyampe di stasiun Tegal pada pukul 15.05. Bagaimana perjalanan aku sampai ke Tegal? Ikuti perjalanan aku sampai habis. Situasi terkini di stasiun Pasar Senen masih sepi ya teman-teman, karena ini berhubungan dengan hari Rabu ya, hari dimana para pekerja dan juga anak sekolah ya. Tapi karena hari ini hari Rabu dan aku karena sekolahnya itu sudah libur ya, karena aku kan sudah lulus, jadi aku mendapatkan waktu libur yang lebih panjang, jadi tinggal pengumuman saja. Jadi aku bisa menggunakan waktunya untuk pergi naik kereta api sambil jalan-jalan gitu ya. Untuk kereta api Tegalbari diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen pada jalur 4 ya, karena merupakan rangkaian panjang makanya ditaruhnya di jalur 4. Lalu di jalur 3 nanti ada persiapan rangkaian kereta api Matarmaja, itu rangkaian sudah berada di situ ya, ekonomi subsidi, tapi harganya nggak subsidi banget, 200 sampai 300 rupiah. Lalu di sebelah sana juga ada kereta api Gaya Baru Malam Selatan ya. Jadi untuk pagi-pagi di Pasar Senen ini lumayan rame ya, jalurnya terisi semua, kereta ke Tegal, kereta ke Malang, dan di sebelah sana itu kereta menuju ke Surabaya. Kita coba Tegalbari ya. Walaupun kita udah pernah, tapi kita coba lagi ya, karena kelasnya udah pakai kelas bisnis.
Dulu aku inget banget naik Tegal Bahari itu aku nyicipinnya di kelas ekonomi, dan itu menggunakan ideal rangkaian kereta api Progo ya. Baik di kelas ekonomi maupun kelas eksekutifnya aku juga pernah. Sekarang kita coba kelas bisnisnya ya. Untuk trademark kereta api Tegal Bahari adalah E, di mana kecepatan rangkaian ini bisa dipacu sampai dengan kecepatan 100 km per jam saja. Beratnya itu 37 ton, berat maksimal rangkaian ini menggunakan jenis bogi roda K5 yang rodanya ini ya. Pantas saja belum bisa digeber 120 ya, karena masih menggunakan bogi K5. Overall nggak apa-apa karena perjalanan Tegal Bahari ini juga nyantai ya sebenarnya. Jadi kita nikmati saja ya. Lalu di sebelah sana ada tulisan K2 08228. K2 ini artinya kelas bisnis atau nolnya tanpa penggerak listrik lokomotif, buatan tahun 1982 atau udah sepuh banget ya. Nomor urut ke-38 milik Depo Induk Surabaya Pasar Turi. Yang aku bilang ini menggunakan rangkaian ideal kereta api Gumarang. Lalu sebelah situ juga ada TS 220/380 V adalah tegangan statis dari pembangkit ke rangkaian sebesar sekian. BK-nya berat kosong 32.000 kg atau 32 ton. Lalu ada MD-nya mulai dinas pada tanggal segitu, P24 SGU perawatan 2 tahunan di BLSD Surabaya Gubeng, P48-nya adalah perawatan 4 tahunan yang akan datang pada tanggal segitu ya. Lalu sebelahnya ada tabel percontengan untuk menandakan rangkaian ini telah dimodifikasi dari segi struktur yang baik dilihat dari interior maupun eksteriornya. Teman-teman, karena ini merupakan rangkaian kereta api Tegal Bahari ini panjang banget ya teman-teman, jadi aku kayaknya nggak bakal ke depan karena ini keberangkatan sekitar 8 menit lagi ya. Untuk lihat lokomotifnya kayaknya agak susah ya teman-teman, tapi yang pasti lokomotifnya itu CC206, entah sekian berapa, milik Depo mana. Tapi intinya kita akan menuju ke stasiun Tegal dengan kereta api Tegal Bahari yang ditarik oleh lokomotif CC206. Sini ada KRL, karena memang di Pasar Senen melayani pemberangkatan KRL juga ya, tapi menuju ke Kampung Pandan saja ya, tidak menuju Cikarang ataupun Bekasi. Jadi yang via Pasar Senen. Lalu di sebelah sini juga ada rangkaian, entah ini kereta apa. Nggak tahu deh ini kereta apa nih. Apa baru datang mungkin ya? Karena kalau Mataram aja udah tersedia di situ ya. Yang jelas sih ini ekonomi ya kelihatannya. Atau enggak ekonomi new generation. Mungkin berantas mungkin. Ya udahlah, pokoknya memang jalur di Pasar Senen ini lumayan banyak juga, dan rata-rata kalau pagi itu rame dan terisi oleh semua kereta api ya, baik KRL, kereta jarak jauh, kereta yang lagi stabling, kereta yang mau berangkat juga banyak pokoknya. Teman-teman, di sebelah sini ada sebuah corong seperti ini. Ini adalah tanda di mana semboyan 21 berpenggerak. Kalau malam hari menggunakan cahaya di sebelah sini, jadi akan mengeluarkan cahaya. Kalau di bawah akan menggunakan papan yang ditaruh di sebelah sekitar sini ya, berwarna merah juga. Tapi kalau nanti ini terterahannya di bisnis 9 ya, karena paling belakang. Jadi memang rangkaian Tegal Bahari ini panjang banget ya teman-teman. Luar biasa sih memang rangkaian ideal Gumarang ini. Ada kereta api Jayakarta juga yang panjang, Gumarang juga panjang. Pokoknya untuk kereta panjang ini populasinya nggak terlalu banyak ya, ada cuma di kereta tertentu saja. Dan satu-satunya kereta api Tegal Bahari dan Gumarang ini yang masih satu-satunya menggunakan rangkaian kereta api kelas bisnis ya, kalau tidak salah di Pulau Jawa ya. Kalau salah tolong dikoreksi, karena memang kelas bisnis ini sudah langka banget ya. Jadi kita cicipin sebelum kelasnya punah ya. Oke, kita nikmati perjalanan kita naik kereta api Tegal Bahari. Persiapan sekitar 5 menit lagi kereta api Tegal Bahari akan diberangkatkan dari stasiun Jakarta Pasar Senen. Menempuh waktu perjalanan sekitar 4 jam dan 25 menit menuju ke stasiun Tegal dengan jaraknya itu sekitar 200-300 km ya. Kita nikmati perjalanan kita naik kereta api Tegal Bahari dari stasiun Jakarta Pasar Senen menuju stasiun Tegal. Ya, pada pukul 10:40 kereta api Tegal Bahari telah diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Untuk keselamatan dan kenyamanan perjalanan kita hari ini, kami mengimbau Anda masing-masing untuk berdoa dengan saksama. Selamat menempuh perjalanan yang menyenangkan. Terima kasih. Dear passengers, welcome to Kereta Api Indonesia. For the safety and comfort of our journey today,
We encourage you individually to pray carefully. Have a pleasant journey. Thank you. Oke teman-teman, tepat pada pukul 10:40 kereta api Tegal Bahari telah diberangkatkan dari stasiun Jakarta Pasar Senen. Semoga perjalanan hari ini aman, lancar, dan terkendali sampai dengan ke Tegal ya. Untuk situasi kabin saat ini di di bisnis 5 masih belum terlalu ramai penumpang, masih cukup senggang ya, renggang gitu, masih lumayan sepi. Jadi masih banyak penumpang yang beraktivitas dengan secara luas. Oke lah, mungkin ini Tegal Bahari banyak berhenti juga ya. Mungkin nanti bakal terisi di stasiun pemberhentian berikutnya. Oke, kita nikmati perjalanan kita naik kereta api Tegal Bahari. Pada pukul 10:50 kereta api Tegal Bahari melintas langsung di stasiun Jatinegara, dan di sebelah sana ada kereta api kontainer ya, angkutan peti kemas. Melintas di lokomotif Cipinang. Ini mohon maaf ya kalau suaranya agak kayak kesendak sama bertambah dengan suara bogi ya, karena ini kan posisinya di paling belakang kursinya, jadi dekat dengan bogi roda, jadi kedengaran banget suara boginya kalau sedang berjalan. Wah, ada RNB teman-teman. 8912. Tadi dipo lokomotif, sekarang dipo kereta. Jadi memang dipo Cipinang ini besar banget kan teman-teman. Jadi bisa menampung daya lokomotif, daya sarana rangkaian kereta. Di depan kita rangkaian kereta api Bangunkarta teman-teman. Lalu sebelah sana juga ada rangkaian kereta api Majapahit, rangkaian apa lagi itu? Wah, banyak banget lah. Rangkaian Jayakarta juga ada. Ini memang banyak sekali ya disimpan rangkaian di sini. Peta rute pemberhentian kereta api Tegal Bahari diberangkatkan dari stasiun Jakarta Pasar Senen, akan berhenti di stasiun Bekasi, lalu di stasiun Cikarang, di stasiun Jatibarang, di stasiun Cirebon Perujakan, stasiun Babakan, stasiun Brebes, dan mengakhiri perjalanannya di stasiun Tegal. Jadi tidak terlalu banyak juga ya teman-teman. Lumayan juga untuk pemberhentian kereta api Tegal Bahari ini, daya pemberhentiannya tidak terlalu banyak, jadi keretanya bisa melaju terus biar sampai ke Tegalnya itu tepat waktu. Penasaran, kita ngintip keluar ya. Wah, berat juga. Aku mendengar bunyi-bunyi sifang gitu ya. Ya, kita telah tiba di stasiun Bekasi pada pukul 11:03. Itu kan benar kata aku, ada si sifang. KRL baru ya. LCRRC dari China. Rutenya ada yang Jakarta Bogor, ada yang Jakarta Bekasi, ada juga yang Jakarta Cikarang ya. Tapi kalau Cikarang kayaknya jarang ya, lebih banyak yang Jakarta Bekasi. Yaudahlah, kita langsung ke suasana saja ya. Di stasiun Bekasi ini lumayan juga yang naik, ada beberapa penumpang, lumayan ramai juga ya. Memang di stasiun Bekasi ini banyak sekali kereta api jarak jauh yang berhenti ya. Bahkan sekelas Argo Semeru saja itu berhenti di stasiun Bekasi. Bawa kompartemen lagi.
Java Priority juga berhenti. Nah, udah mau persiapan diberangkatkan. Yaudah, kita masuk lagi yuk ke dalam kereta. Oke teman-teman, perjalanan aku naik kereta api Tegal Bahari telah diberangkatkan dari stasiun Bekasi. Nah, untuk teman-teman yang tinggal di daerah sekitar Bekasi sampai dengan Cikarang ya, kayak di Tambun juga bisa. Nah, kalian bisa bila ingin berpergian naik kereta api jarak jauh, naik bisa dari stasiun Bekasi ataupun dari stasiun Cikarang, karena banyak sekali dari dua stasiun tersebut yang melayani pemberhentian kereta api jarak jauh ya teman-teman. Jadi kalian tidak perlu takut untuk kekurangan kereta api. Ingin turun lagi, ingin ngeliat stasiunnya. Wow, agak berat ya. Ya, jadi pukul 11:21 ya. Saya telah tiba di stasiun Cikarang. Seperti yang aku bilang tadi, kalian bisa memanfaatkan akomodir dari stasiun Cikarang juga ya, karena banyak sekali kereta api yang berhenti di stasiun Cikarang ya. Ada juga kereta api terminus yang berhenti di sini, yaitu kereta api lokal Walahar dan juga lokal Jatiluhur yang menuju ke Purwakarta dan juga Cikampek. Sebelah sana juga ada terminus untuk rangkaian kereta api KRL ya, dari Cikarang ke Kampung Pandan, ke Jakarta Kota, ke Angke, ke Duri, ke Tanah Abang juga ada pokoknya. Jadi kalian tidak perlu takut untuk daya akomodir penumpang di kereta api stasiun Cikarang ini. Ya teman-teman, rata-rata bisnis 7-9 itu tidak mendapatkan rangkaian. Jadi aku beruntung di bisnis 5 masih mendapatkan rangkaian ya. Tadi di stasiun Bekasi juga kita dapat. Ya udah mau berangkat. Naik lagi yuk. Udah semboyan 41 dan 35. Berangkat. Teman-teman, jadi aku ingin ngasih tahu kepada teman-teman untuk kereta api Tegal Bahari ini dari stasiun Cikarang, dia ini lumayan ekspres juga ya. Dia akan berhenti lagi di stasiun Jatibarang. Jadi sekelas stasiun Karawang, stasiun Cikampek, stasiun Pegadaian Baru, stasiun Haurgelis itu tidak berhenti ya. Jadi dia langsung tancap gas menuju Jatibarang pemberhentian selanjutnya. Memang mungkin dikurangi untuk meminimalisir waktu perjalanan ya. Kan awalnya itu bisa sampai 5 jam ya, tapi ini cuma 4 jam setengah, kurang 5 menit saja. Jadi ide yang bagus sih untuk PT KAI mengurangi pemberhentian kereta api Tegal Bahari ini. Jadi lebih cepat nyampe ke Tegalnya. Waktu perjalanannya juga lebih singkat jadinya. Bila kalian lapar di dalam kereta api, ada fasilitas Prama-Prami yang menyiapkan makanan dan minuman ya. Jadi beliau menggunakan troli dan menawarkan sejumlah makanan seperti pokmie, ada minuman, ada aneka makanan lauk pauk juga ya. Lalu ada air mineral juga, ada snack juga. Ini berfasilitas berbayar ya. Jadi kalian bisa beli dengan harga yang sudah ditentukan. Untuk saat ini aku membeli ini kayaknya untuk menu makan siang ya, karena tadi aku juga udah sempat sarapan. Aku membeli kuliner kereta yaitu nasi goreng Parahyangan. Untuk harganya ini 44.000. Untuk isiannya kita coba buka ya. Jadi isinya ini ada wooden cutlery set ya. Ini untuk makanannya. Alat makannya seperti ini. Di sini nasi gorengnya, kerupuk, ayam, telur, timun, dan ada acarnya juga. Lalu dilengkapi kayaknya ada saus juga. Nah ini dia. Ya udah, kita makan dulu ya teman-teman. Kalian harus juga ingat buang sampah pada tempatnya ya teman-teman. Di sini kita juga harus membuang sampah pada tempatnya. Aku sudah buka ya. Ini ada kerupuk, nasi goreng, ayam, acar, dan banyak banget ya lauk pauknya. Lumayan nih teman-teman. Kita makan dulu ya. Kita coba makan dulu ya. Aduh, goyang-goyang banget. Ya, ini nasi gorengnya. Kita coba polosan dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mari makan. Memang nggak berubah ya teman-teman. Cita rasa kereta api Argo Parahyangan banget. Dulu aku nyoba nasi goreng juga saya di kereta api, dan memang pertama kali nyoba di Argo Parahyangan sesuai namanya ya, nasi goreng Parahyangan.
11:54. Kita melintas langsung di stasiun Cikampek. Stasiun Cikampek ini adalah pusat daerah operasi Daob 1 ya, stasiun ujungnya. Di sebelah sana itu teman-teman ada rangkaian kereta api Harina pagi ya. Ini yang nanti akan menyusul kita sepertinya, entah di stasiun Jatibarang, entah di stasiun Cirebon Perujakan mungkin ya. Nanti kita tunggu saja. Yang jelas dia lagi stabling di sini. Baru nyampe kayaknya. Lokomotifnya juga lagi diputer. Dan di stasiun Cikampek ini ada dua percabangan ya. Yang kita lewatin ini yang ke arah kiri. Ini menuju jalur ke arah lintas Cirebon, lintas Pantura. Sementara nanti yang di sebelah situ nanti kita akan melewatinya. Oh, itu lokomotif Harina. Nah, yang di sebelah situ itu adalah percabangan menuju ke arah Bandung. Jadi terpisah ya, ada beberapa percabangan di stasiun Cikampek ini. Tegal Bahari mau memasuki stasiun Jatibarang. Nah, aku ingin ngasih tahu kepada teman-teman. Jadi Jatibarang ini masuknya daerah Indramayu ya. Jadi daerah Indramayu itu adalah daerah yang cukup aku tahu ya. Kalau sepengetahuan aku, mohon maaf kalau salah koreksi di kolom komentar ya. Kalau Indramayu itu kayaknya lebih ke tempat-tempat industri ya. Jadi tapi ada juga yang tempat para bangsawan yang tinggal di situ. Jadi untuk mengakomodir bagi para bangsawan untuk pergi ataupun pulang naik transportasi umum khususnya kereta api, kalian bisa memanfaatkan stasiun Jatibarang ataupun stasiun Haurgelis. Bahkan juga bisa stasiun Trisi ya teman-teman. Tapi aku kasih instruksi dulu ya. Kalau untuk stasiun Jatibarang, aku pribadi mengatakan lebih banyak kereta api jarak jauh yang berhenti dibandingkan stasiun Trisi dan juga stasiun Haurgelis. Kalau stasiun Jatibarang itu contohnya kalau kelas tinggi ya, itu sepertinya ada kereta eksekutif juga yang berhenti. Tapi Haurgelis juga ada sih, tapi rata-rata kereta yang terminusnya nggak terlalu jauh ya. Kalau Haurgelis kayak Cakrabuana, Gunung Jati itu mungkin berhenti ya. Lalu kalau Trisi itu kan stasiun kecil ya, itu kayaknya stasiun itu memanfaatkan untuk momen di luar dugaan saja. Sepertinya momen penyusulan, momen persilangan kalau ada gitu ya, momen mengalah, menyusul, disusul, gitulah seperti itulah. Jadi sambil menunggu waktu yang lumayan lapang cukup panjang, stasiun Trisi dimanfaatkan juga untuk mengakomodir penumpang kereta api yang ingin berpergian ya. Jadi seperti itu teman-teman. Ada stasiun Jatibarang, stasiun Haurgelis dan juga stasiun Trisi. Silakan kalian sesuaikan dengan letak jarak tempuh perjalanan dari rumah ke stasiun tujuan yang kalian inginkan. Gitu teman-teman. Oke, pada pukul 13:05. Terlambat ya. Sekitar berapa ya?
7 sampai 8 menit kayaknya. Kita telah tiba di stasiun Jatibarang. Udah terlalu banyak penumpang yang naik sih. Turun tapi lumayan. Karena rata-rata penumpang Tegalbari ini sekitaran 23, 24 pertengahan aja sih. Makanya banyak dimanfaatkan juga. Selain itu harganya juga murah banget ya. Berada di arah selatan stasiun Jakarta dari jalur 2, kereta api Lumayan ya yang turun. Udah persiapan diberangkatin lagi. Cepet banget ya. Kereta api Tegalbari yang masih berada di luar rangkaian kereta kami. Jadi rata-rata kalau kereta api udah berhentinya itu telat ya. Jadi berhenti di stasiunnya itu cepet banget. Bahkan nggak nyampe 3 menit tiba-tiba udah diberangkatin lagi. Padahal waktu tunggunya sekitar ya lumayan 4 sampai 5 menit. Kita diberangkatkan lagi pada pukul 13:07. Stasiun Jatibarang. Dulu kayaknya Bima berhenti di sini loh teman-teman. Tapi sekarang udah melintas langsung. Rata-rata kereta dari Senen aja sih yang berhenti di Jatibarang. Gak terlalu banyak. Oke teman-teman, ini aku pengen ngasih tahu sedikit ya. Ini asli banget. Aku duduk di bawah bogi. Ini nomor 17 CD. Ini benar-benar kerasa banget hentakannya. Jadi benar-benar berguncang banget gitu. Rangkainya kayak gemblodak banget. Juga suaranya itu juga peredamnya masih kurang menurut aku. Masih terlalu berisik sih kata aku. Jadi untuk kalian kalau mau naik kereta kelas bisnis ini mungkin perlu dipertimbangkan lagi ya. Kalau mau duduk di kursi ujung nomor 1 ataupun nomor 17, karena benar-benar kalian harus siap dengan segala hal. Dari segi guncangan itu paling kerasa, dari segi peredam suara itu paling kedengaran di kaliannya. Tapi aku nggak tahu ya ini di bisnis 5 aja atau nggak di bisnis lain juga. Ya intinya aku pengen ngasih tahu aja sih kepada teman-teman, kalau naik kelas bisnis kalian harus memperhatikan beberapa hal. Tapi intinya nggak apa-apa juga sih, karena kan kereta kelas bisnis ini juga langka ya. Jadi sekali-sekali lah kita harus cobain gitu kelas bisnis. Pada pukul 13:36 kita lintas langsung stasiun Cirebon ke Jaksan. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Cirebon Perujakan. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Cirebon Perujakan, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Cirebon Perujakan Station. Ini kita berpapasan dengan Sembrani. Ya, kita masuk di jalur 4 sepertinya. Karena di sini kita akan berhenti kurang lebih jadwalnya itu sekitar 23 menit ya, stabling di Cirebon Perujakan, tapi ini kita kayaknya terlambat hampir 8 menit. Jadi ya berkurang dikit lah. Tapi intinya kita masih tunggu waktu yang lama sih di stasiun Cirebon Perujakan ini. Kita masuk stasiun Cirebon Perujakan pada pukul 13:39 menit. Kita buka yang sebelah seat dulu deh.
Ya, ini dia stasiun Cirebon Perujakan. Jadi di kota Cirebon ini ada dua stasiun besar khusus pemberangkatan kereta api, yaitu ada stasiun Cirebon yang tadi kita lewatin, lalu ada stasiun Cirebon Perujakan. Untuk stasiun Cirebon itu melayani pemberangkatan kereta api kelas tinggi ya, yang rata-rata itu berangkat dari Gambir dengan kelas eksekutif, kompartemen, priority, luxury, pokoknya berhenti di stasiun Cirebon. Lalu untuk stasiun Cirebon Perujakan ini lebih mengarah buat kereta api kelas menengah ke bawah seperti kelas ekonomi, kelas bisnis, ataupun kelas campuran ya teman-teman. Jadi kereta-kereta panjang juga itu rata-rata berhentinya di Cirebon Perujakan ya. Tapi kayaknya Jayakarta nggak tahu deh, kayaknya masih berhenti Cirebon. Jadi kita masuk spur lurus atau ke arah kiri, karena di Cirebon ini juga ada dua percabangan teman-teman. Yang sebelah sana itu menuju ke arah lintas tengah, ke arah lintas selatan menuju ke Purwokerto sampai Jogja. Yang kita lewatin ini menuju ke arah lintas Tegal, Semarang hingga ke Surabaya juga bisa ya. Jadi namanya lintas utara. Lintas utara, lintas tengah menuju selatan di sebelah sana. Oke. Jadi memang pertemuan dari berbagai arah ketemunya di kota Cirebon ini ya teman-teman. Jadi wajar kalau di Cirebon ini keretanya itu ramai banget. Ini ada EduTrain nih teman-teman. Rata-rata mau naik ke Tegal ya teman-teman. Ramai banget. Ada teman-teman. Seru ya kalau lihat-lihat kayak gini. Nah, di Cirebon Perujakan ini berhentinya lumayan lama ya teman-teman. Jadi aku mau ke depan, mau lihat lokomotif dinasnya. Ini apa namanya nih? Tegal Bahari. Karena tadi di Senen kita belum lihat lokomotif dinasnya ya. Jadi di Cirebon ini kita terjadi pengisian air untuk tangki toilet dan juga pergantian masinis, asisten masinis dan juga kondektor ya teman-teman. Jadi semua serba berganti di Cirebon Perujakan. Melintasi area eksekutif ya teman-teman. Jadi membawa 5 kereta eksekutif dan tipenya itu mild steel semua ya, ataupun eksekutif lawas. Ini buatan 86, ada yang kaca kecil, ada yang kaca lebar. Lengkap ya teman-teman. Jadi teman-teman, untuk seri lokomotifnya yaitu CC206-1332 milik Dipo Indok Sido Topo ya. Wah, strong banget ya ini lokomotifnya, narik kereta panjang. Keren-keren. Dari arah selatan melintas langsung kereta api Mataram dari stasiun Solo Balapan, tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen. Ini dari arah Solo ya teman-teman, jadi melewati lintas tengah, lintas selatan. Lokomotifnya CC201 ya itu. 204 sorry, 204 0306. Mataram ini menggunakan rangkaian New Generation ya teman-teman. Berarti ekonominya, eksekutifnya itu menggunakan New Generation. Semua serba elektrik ya teman-teman. Aku udah pernah naik New Gen, baik ekonomi maupun eksekutif. Silahkan kalian cek videonya di channel aku ya. Di jalur 3 melintas langsung kereta api Harina dari stasiun Bandung, tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Turi, yang tadi kita susul di Cikampek ya. Masih satu stasiun lagi. Teman-teman, jadi di Cirebon ini kita berhenti lama dan dapat momennya lumayan banyak ya teman-teman. Jadi dapat berpapasan dengan kereta api Mataram, kereta api Sembrani, lalu penyusulan kereta api Harina. Wah, keren ya, momennya banyak. Jadi untuk setelah Harina ini melintas langsung,
kita persiapan juga akan segera diberangkatkan kembali ya, karena ini juga sudah memasuki waktu keberangkatan lagi sekitar 5 menit lagi. Kita kembali lagi yuk ke bisnis 5. Ini jalannya lumayan jauh ya teman-teman. Yaudah kita nikmatin aja lah. Berangkatkan kembali dari stasiun Cirebon Perujakan pada pukul 13.56. Tepat waktu ya teman-teman. Interior dan fasilitasnya di kereta api Tegal Bahari kelas bisnis adalah yang pertama, ini model kursinya bisa searah laju, bisa arah mundur ya, jadi bisa diatur, jadi kalian tidak perlu takut kalau naik kereta api kelas bisnis. Lalu dari segi legroom ini luas banget teman-teman, aku bisa sampai manjangin kaki ke sebelah sana, jadi lega banget ya. Lalu di sebelah sini yang kita dapatkan ada cup holder untuk menaruh barang-barang kecil. Lalu di sebelah sini juga ada stop kontak untuk mengisi daya gadget kalian. Lalu di sebelah sini ada gantungan untuk menggantung barang-barang kecil, ada plastik untuk membuang sampah juga. Lalu di sebelah sini dilengkapi dengan fasilitas tirai ya, ditarik ke samping kalau kalian takut kepanasan ya. Lalu apalagi ya? Di sini ada pewangi ruangannya, lampu-lampunya sebelah sini di tengah. Dan untuk perlu diketahui oleh teman-teman, untuk di kereta api kelas bisnis ini menggunakan AC split ya teman-teman. Jadi masih kelihatan AC-AC-nya gitu. Ini dalam satu rangkaian ada 6 buah AC ya. Lalu untuk barang-barang kalian ditaruhnya di sebelah mana? Itu ada rak bagasinya menggunakan teralis besi seperti itu ya. Jadi jangan terlalu berat-berat juga ya teman-teman, karena kan rawan juga ya kalau teralis besi seperti itu. Tapi Tegal Bahari ini juga tersedia kamar kecil ya. Ini adalah toilet yang dimana bisa digunakan. Toiletnya kita tutup dulu ya. Ini digabung toilet pria dan toilet wanita. Untuk interior dan fasilitasnya di sebelah sini ada sebuah cermin yang ukurannya sedang ya, tidak terlalu besar. Ada tisu, ada tabung sabun, mini wastafel, air gejala. Klosetnya ini yang bagus, klosetnya udah menggunakan kloset duduk, hand grip untuk pegangan. Jendelanya nggak bisa dibuka. Lalu mana-mana? Ya ini pewangi ruangan, ketentuan toilet, ada syarat-syaratnya juga. Tombol flash sebelah sini, jet tower dan tong sampah. Interiornya bagus, menggunakan apa ya? Ini sudah menggunakan model kayu seperti itu ya, udah ada hiasnya, jadi menambah kesan estetika seperti itu ya. Ya overall bagus lah, mantap. Lebih 47 kita telah tiba di stasiun Brebes. Ini kalau tidak salah terminusnya buat kereta api Kaligung ya kalau nggak salah, dari Brebes ke Semarang Poncol. Ada juga yang terminus dari Cirebon Perujakan, ada juga yang dari Tegal. Berbagai macam terminus ya. Oke teman-teman, perjalanan aku naik kereta api Tegal Bahari telah berisik banget ya, telah diberangkatkan dari stasiun Brebes. Dan untuk sekarang aku akan share beberapa kesimpulan yang bisa aku jadikan poin-poin penting dalam perjalanan hari ini. Yang pertama, kereta api Tegal Bahari itu adalah kereta api yang memiliki relasi dari stasiun Jakarta Pasar Senen menuju stasiun Tegal. Namun pada dulunya itu berangkatan dari stasiun Gambir ya teman-teman, dengan layanan kelas eksekutif dan juga kelas ekonomi. Namun kalau dari Pasar Senen sempat berubah menjadi full ekonomi, lalu ada ekonomi eksekutif, dan sekarang berubah lagi menjadi eksekutif dan bisnis. Jadi berubah-ubah ya kelas kereta api Tegal Bahari ini. Dulu juga sempat hilang karena Tegal Bahari dan Argo Jati dan Cirebon Express itu dilebur menjadi kereta api Argo Cirebon ya. Dan sekarang juga Argo Cirebon itu sekarang dilebur menjadi 2 nama, yaitu kereta api Gunung Jati dan juga Cakrabuana. Jadi berjalan terus ya itu polanya. Overall untuk di bisnis 5 kali ini dengan nomor 83 berapa itu? 38
menurut aku overall nyaman ya teman-teman. Jadi intinya kelas bisnis ini bisa kalian gunakan, masih nyaman juga. Namun kalian juga harus terima dengan segala kekurangan yang ada ya. Contohnya kalau peredam suara masih kurang dikit. Lalu kalau dari segi guncangan ya standar kelas ekonomi dan bisnis lah ya. Jangan disamain dengan kelas eksekutif seperti itu. Lalu dari segi pendingin ruangan ini menggunakan AC split, menurut aku kondisinya normal ya, suhunya aman-aman saja, tidak membuat aku kepanasan ataupun tidak membuat aku kedinginan. Lalu dari segi okupansi ini karena weekday ya, jadi okupansinya masih tidak terlalu ramai, tapi kalau weekend itu kemungkinan bakal ramai ya teman-teman, apalagi ini rangkaiannya panjang. Dan tadi aku lihat di stasiun Cirebon itu ada EduTren ya, kayak study tour menggunakan transportasi umum yaitu kereta api ya, lucu-lucu banget tadi anak-anaknya. Lalu dari segi harga ini aku mendapatkan kereta api Tegal Bahari di kelas bisnis dengan harga tiket sebesar Rp150.000 ya, dari stasiun Pasar Senen menuju stasiun Tegal. Overall menurut aku dengan harga segitu dapat kelas langka, kelas yang masih nyaman yaitu kelas bisnis, worth it lah ya. Silahkan kalian coba bila kalian ingin mencicipi experience naik kelas langka ya, yaitu kelas bisnis. Oke lah teman-teman, kira-kira segitu dulu kesimpulan dan poin-poin penting yang bisa aku jadikan sebuah daya acuan motivasi ya bila kalian ingin naik kereta api Tegal Bahari. Sesaat lagi kereta api Tegal Bahari akan tiba di stasiun tujuan akhirnya yaitu stasiun Tegal. Jadi aku mau siap-siap dulu. Check your belongings. For your own safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Finally, akhirnya pada pukul 15:06, terlambat 1 menit ya teman-teman, kita telah tiba di stasiun Tegal, stasiun tujuan akhirnya kereta api Tegal Bahari. Tegal ini berada pada ketinggian +4 ya teman-teman. Terminus kereta api Tegal Bahari, kereta api Kaligung juga. Dulu mah ada Argo Cirebon, ada Tegal Express, banyak ya teman-teman. Sekarang Tegal Bahari dan Kaligung saja. Teman-teman, terima kasih telah menonton video aku naik kereta api Tegal Bahari dari Jakarta Pasar Senen menuju stasiun Tegal di kelas bisnis, di kelas langka. Silakan bagi teman-teman yang ingin mencicipinya naik kereta api Tegal Bahari ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju pintu keluar.